Ya Habib, kami adalah seorang anak perempuan yang dilarang pacaran oleh orang tua kami. Permasalahannya bagaimana menyikapi orang tua yang kerap kali menolak lamaran banyak lelaki karena tidak sesuai kriteria mereka. Apakah kita sebagai anak dituntut untuk selalu mengikuti kehendak mereka ya Habib? Ya. Jadi ini sebuah polemik dalam kehidupan ya. Setiap orang itu pasti ada permasalahan, baik itu dalam keluarga, kesehatan, keuangan maupun kepada status sosialnya, itu pasti itu. Nah, kebetulan dia punya orang tua yang semacam itu gitu loh. Dia punya orang tua yang semacam itu. Sehingga dia punya pemikiran beda dengan pola pikir anaknya, sehingga dia tidak lebih mengedepankan urusan akhirat daripada urusan dunianya. Dia lebih mengedepankan dunianya daripada akhiratnya misalnya gitu loh. Nah, itu semuanya adalah sebuah ujian daripada Allah Ta'ala untuknya. Maka tinggal kita carikan solusi gitu loh. Jadi kalau dia itu nggak bisa ngasih masukan kepada ayahnya, ya tolong kasih tahu kepada yang dekat, yang bisa didengar oleh ayahnya permasalahannya, sehingga dia itu kemudian bisa memberikan penjelasan kepada ayahnya. Caranya seperti itu. Jadi jangan seakan-akan sudah mentok begitu saja. Tidak, pasti ada solusinya. Bicara sama ibunya. Kalau seumpama dia itu menolak itu, misalnya dia katakan, saya dengar kemarin dari Ustaz Segaf bahwasanya kalau seumpama ada seorang yang datang untuk meminang putrinya, itu merupakan sebuah cobaan daripada Allah. Karena apa kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju, fa in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir fil ardi." Ya, artinya kalau sudah datang kepada kalian yang kriterianya itu dua, agamanya baik, amanatnya baik. Agamanya baik, amalnya baik. Agamanya baik artinya dia belajar agama. Amalnya baik artinya dia mengamalkan dengan ilmunya. Itu artinya amalnya baik. Nah, maka kawinkan dengan dia. Kalau kamu tidak lakukan, akan terjadi fitnah dalam keluarga. Atau akan menjadi sebuah kerusakan yang meluas. Nah, kerusakan meluas itu bisa jadi bencana dan sebagainya gitu, malapetaka gitu. Nah, oleh karena itu, maka mungkin orang tua itu nggak pernah dengar hadis itu. Nah, oleh karenanya ulama berkata kalau semua ada seorang anak yang didatangi oleh seseorang, kalian harus bersyukur. Pertama kali harus syukur. Kenapa? Berarti rezekinya bagus. Berapa banyak orang itu berharap, walaupun seumpama dia datang meminta saja, siapapun yang minta, itu sudah menyenangkan. Ya Allah, ada yang mau datang, ada yang mau minta, sudah luar biasa senangnya itu. Itu orang tua seperti itu. Kenapa? Rezeki. Jodoh itu rezeki gitu. Nah, maka hendaknya disyukuri. Karena apa? Berarti masih ada rezekinya anaknya itu. Nah, yang kedua, lalu kita lihat pertimbangkan. Dengan pertimbangan, bukan pertimbangan dirinya, tapi pertimbangan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang dianjurkan, seperti yang diajarkan. Seperti yang diterapkan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, serta keluarganya dan penerusnya daripada para ulama. Nah, jadi seperti itu harusnya. Nah, sehingga apa? Kita nggak salah jalan. Nah, tapi kalau semua kita siap datang, tolak. Siap datang, tolak. Akhirnya, pernah saya berjumpa dengan seseorang, Syarifah. Dia cantik-cantik semuanya, 3 orang, cantik-cantik semuanya, tapi umurnya di atas 60 semuanya. Ada yang 64, ada yang 67, yang paling tua 70, semuanya perawan tua. Sehingga saya heran, ini dari tuanya saja kelihatan cantik. Nah, kemudian uangnya banyak, orang kaya, kok dia bisa nggak kawin? Nah, ternyata di antara yang saya dengar, bahwasanya orang tuanya setiap datang itu menolak. Akhirnya karena sering menolak, akhirnya orang itu mau mendekat itu, mau datang itu, jadi dia takut duluan, akhirnya sampai terlambat. Itu kan diantara sebab ya, mungkin Allah yang hadirkan semuanya Allah, tapi kan ada sebabnya itu. Tapi tiga-tiganya kemudian nggak kawin gitu. Sampai sekarang. Kalau saya umur 60 tahun siapa mau? Gitu. Nah, jadi ini salah satu teguran buat kita ya. Hendaknya kita ini sebagai seorang orang tua ya, hukumnya haram mencegah ketika anaknya itu meminta supaya dinikahkan, itu haram hukumnya. Kalau sudah mendapatkan calonnya dan orangnya itu tidak ada masalah untuk kita tolak sebagai calon mantu, itu nggak boleh kita tolak. Kenapa? Karena kalau seumpama ternyata dia itu nggak pas ya, sebagai teman hidup bagi anaknya tidak pas, salah sendiri. Mungkin pergaulannya salah, cara mendidiknya salah sampai dia itu bergaul dengan orang semacam ini gitu. Nah, tapi kalau sudah terjadi seperti itu, ya sudah, kita mau gimana lagi? Asalkan dia itu seorang muslim yang memenuhi syarat dan sebagainya, ya nggak harus seperti yang kita pikirkan gitu loh. Karena apa?
Karena Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, fa'asa antuhibu syai'an wa huwa kurhun lakum, wa asa antakruhu syai'an wa huwa khairun lakum, wa huwa syarrun lakum. Jadi bisa saja kamu itu senang pada suatu hal, tapi ternyata itu adalah suatu keburukan. Dan bisa jadi kamu itu benci pada suatu hal, padahal itu ada suatu kebaikan. Nah, kita nggak paham gitu. Oleh karenanya, jadikan neraca kita di dalam menerima atau tidak, menolak atau tidak, itu adalah neracanya Nabi kita Muhammad SAW atau neraca syariat yang telah diajarkan dan dibawa oleh Nabi SAW. Yang tahu dengan itu siapa? Ulama. Nah, gitu. Jadi jangan diputuskan sendiri. Nah, kalau soal kita lihat secara fisik, oke. Secara psikisnya, sifatnya juga oke. Nah, tinggal gimana? Tinggal istikharah. Kalau sudah kita istikharah, mantap, gak ada keraguan. Ya udah Bismillah, nggak usah perlu mimpi-mimpi dulu dan sebagainya gitu. Karena bukan semuanya itu ahli mimpi gitu. Nabi SAW itu mengajarkan segala sesuatu itu sesuai dengan standarnya manusia. Artinya kalau sudah kita sholat istikharah, kemudian kita bangun paginya, misalnya kita mantap, nggak ada keraguan, Bismillah, berarti direstui oleh Allah SWT. Bismillah gitu. Artinya seperti itu.